pakai aja ruang sidangnya buat kumpul-kumpul diskusi gitu ya. Nanti kalau ada saya, Burida bisa apa disamperin kalau memang mau diskusi nanti saya nimbrung gitu ya sama Burida ya. Oke, jadi dibuat semangat sendiri, tidak ada cara lain, tidak ada orang lain yang lebih semangat kecuali diri sendiri. Jadi eh, kalau saya sih merasa beruntung kalau dengan kebijakan WNJ masih bisa online ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua juga merasakan bersyukur. Atau kalau ada yang saya nggak pernah bisa lihat layar terus ya sekali-sekali kayak tadi, kayak Widatul dan teman-teman ya yang hampir ke kampus. Ya baik, kita dengarkan presentasi dari eh, Arifin dan kawan-kawan. Yang lain menyimak, mungkin nanti diberikan waktu untuk diskusi setelah itu. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Lupi. Boleh dibantu share screen, Mas Arifin? Oke, boleh dibantu klik full screen-nya atau yang logo buku di sampingnya full screen. Ya, boleh itu, nggak apa-apa. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kondisi kita semua pada malam hari ini dalam kondisi bahagia, semangat, sehat, dan tentunya juga betul yang disampaikan oleh Prof. Lupi ya, kita semua nanti bisa berprogres bersama gitu untuk bisa menyelesaikan apa yang sudah kita mulai seperti itu. Izinkan kami dari kelompok 5, yaitu dari topik akuntansi perpajakan ya, di sini akan mempresentasikan dua, dua kajian yang pertama nanti mengenai tentang transfer pricing, kemudian yang kedua itu tentang cryptocurrencies. Nah, dari sini boleh dibantu next slide, Mas Arifin. Konten presentasinya kita nanti di kelompok 5 ini akan membahas 6 pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan yang nanti akan disampaikan oleh Saudari Widatul. Kemudian ada kajian teori, kemudian ada hasil review topik 2 dan ada hasil review topik 3. Kemudian ada keterkaitan antar artikel dan ada kesimpulan. Nah, feel free nanti Bapak Ibu rekan-rekan semuanya yang hadir di sesi Zoom ini boleh kita nanti berdiskusi ya jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan mengenai topik 2 dan 3. Boleh next slide. Oke, di sini dari kelompok 5 akan membahas tentang dua topik. Topik yang pertama di sini, topik yang pertama dan keduanya ini kalau di silabus atau di RPS, kami mengambilnya dari topik 2 dan topik 3. Topik kedua ini kita mengambil tentang transfer pricing di era digital ekonomi, khususnya transaksi berbasis intangible assets dan platform digital. Dan topik yang kedua ini ada crypto taxation. Bagaimana negara menerapkan mekanisme perpajakan atas aset digital. Boleh di next. Oke, saya persilakan kepada Saudari Fitri Rekita untuk melanjutkan di bagian pendahuluan. Silakan. Terima kasih Mbak Riris. Selamat malam, Prof dan teman-teman semua. Izin menyampaikan terkait topik dari perpajakan kelompok kami. Memang secara topik kita ambil di sini untuk transfer pricing dan crypto taxation. Sebenarnya memang dua hal ini sangat erat kaitannya, sehingga memang kami menyimpulkan ada baiknya memang ini kita ambil untuk kita telaah sebenarnya secara transfer pricing dan crypto taxation ini ada hubungannya atau keterkaitannya seperti apa, seperti itu. Jadi izin saya memulai untuk summary eksekutif terkait topik 2 atau transfer pricing. Di sini bisa dilihat bahwa strategi terkait profit shifting yang sekarang memang banyak terjadi di multinational enterprise ini melalui prosedur ataupun skema transfer pricing. Jadi memang ada beberapa skema terkait transfer pricing ini. Uh, Satunya adalah manipulasi harga terkait aset yang tidak berwujud atau tangible asset. Terus ada lagi pemanfaatan terhadap tax haven ataupun thin capitalization. Jadi di sini bisa dilihat bahwa memang di pendahuluan yang penelitian yang dilakukan oleh McMahon di 2025, di sini ada bahasa bahwa transfer pricing di era digitalisasi ini menjadi fokus utama
karena memang banyak skema yang menunjukkan bahwa perusahaan digital itu sering dituduh membayar pajak itu lebih rendah. Tapi ternyata secara studi empiris yang dilakukan oleh McMahon bahwa penurunan atas pembayaran pajak itu memang hanya terjadi di perusahaan digital dan memang dengan skala yang besar ataupun multinasional. Jadi di situ kami melihat sangat penting untuk dilihat ataupun ditelaah terkait praktek transfer pricing yang dilakukan oleh multinasional enterprise. Di sini juga ada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kartika Ningtyas bahwa terkait kesenjangan kemampuan perusahaan ataupun negara maju dan di negara berkembang, ini dilihat bahwa akibat dari transfer pricing sendiri ini banyak mengakibatkan kerugian itu ada di negara berkembang. Nanti secara detailnya mungkin akan diterangkan di topik selanjutnya yang sesuai dengan topik transfer pricing. Summary kedua, di sini kita melihat terkait crypto taxation. Next slide, Mas Arifin. Untuk crypto taxation sendiri, di sini memang ada beberapa penelitian yang memang membandingkan terkait pendekatan perpajakan yang dikenakan untuk transaksi kripto di berbagai negara. Tapi dari beberapa penelitian itu bisa dilihat bahwa adanya ketidakharmonisan terkait peraturan pajak apabila memang secara transaksinya itu dilakukan melalui lintas negara. Selain itu juga ada dua sifat dari cryptocurrency yang memang menyulitkan pihak regulator untuk melakukan sistem pemajakannya. Dua diantaranya adalah sifat dari cryptocurrency berupa decentralized atau pseudonym. Pseudonym itu nanti secara detail akan kami terangkan di dalam artikel telaah selanjutnya. Jadi di sini banyak juga beberapa regulasi di negara bahwa bagaimana pengenaan pajak yang dilakukan oleh negara, apakah berdasarkan accretion ataupun secara accrue ataupun berdasarkan realisasi ketika transaksi. Nanti juga di sini kita melihat akan kita lebih detailkan di berbagai topik selanjutnya. Jadi di sini next Mas, untuk latar belakangnya terkait penelitian yang kita ambil di sini bisa dilihat bahwa memang secara perkembangan teknologi digital ataupun globalisasi ekonomi ini telah memperluas ataupun mempercepat atas interaksi keuangan antar negara, khususnya memang di perusahaan multinasional yang memang beroperasi di berbeda negara. Di sini juga memang salah satu praktek yang memang kerap dimanfaatkan oleh perusahaan nasional itu adalah salah satu praktek untuk transfer pricing. Memang awalnya kalau kita bicara transfer pricing secara tradisional itu sebenarnya tujuannya itu lebih ke arah untuk mengukur kinerja ataupun sinergi unit bisnis. Namun memang secara mekanismenya transfer pricing sekarang banyak dilakukan oleh perusahaan lebih ke arah memindahkan labanya perusahaan ke negara yang pengenaan pajaknya ternyata lebih rendah. Jadi di sini bisa dilihat bahwa transfer pricing itu memiliki isu dalam terkait pengenaan pajaknya. Apalagi ketika kita bicara penggunaan ataupun pemanfaatan transfer pricing yang digunakan untuk transaksi aset digital seperti itu. Di sini juga bisa dilihat dan sudah disebutkan sebelumnya di dalam summary efek dari transfer pricing sendiri ini banyak berefek terhadap negara berkembang ataupun ada risiko perpajakan yang memang dilihat digunakan untuk manipulasi dari penghasilan kena pajaknya. Jadi aset digital berupa cryptocurrency ini sebenarnya memang mendatangkan tantangan baru di tiap negara dan regulator bahwa dengan berkembangnya aset digital seperti kripto, ternyata hal tersebut meningkatkan transfer nilai lintas negara tanpa melalui lembaga keuangan yang resmi. Itu merupakan salah satu sifat dari cryptocurrency yang decentralized. Di situ juga dari pseudonymous ini itu lebih ke arah menyulitkan regulator untuk mengawasi transaksi karena setiap transaksi yang dilakukan ini menggunakan nama anonim seperti itu. Jadi dari latar belakang tersebut, kelompok kami melihat fenomena gabungan antara transfer pricing dengan transaksi kripto ini benar-benar mendatangkan dari tantangan yang baru dalam hal
bagaimana cara mengawasinya dalam pelaporan ataupun penegakan hukum terkait pajaknya seperti itu. Jadi dengan latar belakang ini kelompok kami mencoba untuk melakukan penelaahan terhadap penelitian transfer pricing ataupun crypto taxation. Seperti itu latar belakangnya dan summary untuk topik yang kami ambil. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Mbak Wida terkait teori-teori untuk transfer pricing dan crypto taxation. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Fitri atas pemaparannya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan kajian teori atas transfer pricing dan cryptocurrency. Mungkin yang pertama mengenai artikel utama yang berjudul Intangible Income Shifting, The Impact of Digitalization on Falling Corporate Tax Rates. Nah, dalam artikel ini pada dasarnya secara eksplisit memang ketika kami review itu mereka tidak menyampaikan secara gamblang bahwasannya teori spesifik apa yang digunakan gitu. Akan tetapi ketika kami kaji lebih dalam gitu ya dari semua pembahasan yang ada dalam artikel ini, eh, penulis Michael McMahon ini lebih banyak melandasi pembahasan-pembahasan ini memakai teori penguat gitu ya. Salah satu teori penguatnya ini ada tiga gitu ya yang mendukung beberapa statement-statement yang ada dalam pembahasannya gitu ya yang sering dia sebut gitu ya dalam artikel. Yang pertama itu intangible asset valuation theory gitu ya. Dalam artikel ini itu teori ini dijadikan dasar untuk menjelaskan mengapa digitalisasi itu bisa meningkatkan resiko pengalihan laba atau income shifting melalui aset yang tidak memiliki harga pasar pembanding gitu ya. Karena dalam intangible asset itu kita tahu ya teman-teman bahwasannya intangible asset itu mungkin agak sulit gitu untuk pengukuran nilai wajarnya. Nah, sehingga perusahaan multinasional yang dikaji oleh McMahon ini itu lebih mudah menggunakan intangible asset ini sebagai ini ya alat untuk transfer pricingnya gitu ya. Kemudian artikel ini setelah kami telusuri atau kami bahas gitu ya juga merujuk pada metode estimasi nilai intangible capital ya atau dengan kata lain ketika kami mencari kembali gitu ya itu ternyata teori estimasi nilai intangible capital ini dikembangkan oleh Peters and Tyler pada tahun 2017 and Evans DKK pada tahun 2021 gitu yang terbaru. Kedua pendekatan estimasi nilai intangible capital ini mengukur aset tidak berwujud itu melalui akumulasi nilai R&D ya atau research and development dan biaya organisasi sebagai bentuk intelektual kapital perusahaan gitu. Kemudian penulis artikel utama yang kami review atau McMahon DKK pada tahun 2025 ini juga mengadopsi kedua metode tersebut untuk menilai kontribusi intangible asset terhadap penurunan cash effective rate tax rate ya atau ETR yang seperti Mbak Fitri tadi sebutkan sedikit, spill sedikit di ringkasan eksekutif tadi gitu. Nah, pada akhirnya hasilnya menunjukkan bagaimana ternyata hasilnya itu menunjukkan perusahaan dengan proporsi intangible capital lebih tinggi itu cenderung memiliki ETR yang lebih rendah. Hal ini berarti menunjukkan bahwasannya intangible asset valuation itu bisa jadi nih menjadi sarana strategis dalam praktik penghindaran pajak lintas yurisdiksi seperti itu. Itu landasan yang digunakan oleh penulis atau McMahon pada artikel utama yang kami review ya. Kemudian teori yang kedua itu juga sering disebut mengenai tax jurisdiction differential theory. Nah, ini pada teori ini itu menjelaskan bahwa perbedaan sistem perpajakan antar negara baik tarif ya teman-teman basis pajaknya atau prinsip domisilinya pasti berbagai negara itu berbeda-beda ya. Nah, hal inilah yang menjadi peluang arbitrase pajak global gitu mengenai perbedaan-perbedaan tadi, entah tarif, basis maupun prinsip domisilinya. Nah, kemudian di artikel ini
teori tax jurisdiction differential teori ini menjadi pijakan utama gitu ya dalam sistem perpajakan internasional yang masih terbagi menjadi dua pendekatan utama. Yang pertama itu residence based taxation atau pemajakan berdasarkan domisili perusahaan dan source based taxation atau pemajakan berdasarkan lokasi sumber pendapatan. Nah, pada artikel McMahon tahun 2025 ini gitu ya, setelah kita cek gitu ya, ternyata dia itu menyoroti bahwa ketidakharmonisan sistem tersebut antar negara ya atau pajak internasional itu memungkinkan perusahaan multinasional itu memilih lokasi entitas atau aset tidak berwujud di yurisdiksi dengan tarif pajak paling rendah gitu. Jadi ada kecenderungan ke sana gitu menurut McMahon dalam artikel utama yang kami review seperti itu. Nah, kemudian selain itu McMahon juga merujuk pada teori effective tax rate determination theory. Nah, ini setelah kami cek-cek gitu ya, kami review gitu kan, ternyata effective tax rate determination theory ini itu berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan antara tarif pajak nominal dan tarif pajak efektif yang benar-benar dibayar perusahaan gitu ya. Nah, teori ini itu tuh digunakan oleh McMahon dan kawan-kawan gitu ya untuk menganalisis variabel-variabel penentu cash ETR pada perusahaan nasional. Jadi memang nanti mungkin akan dibahas juga di pembahasan review artikel ya, artikel utama kami itu banyak sekali variabel-variabelnya. Ya, kemudian ketika kami cek lagi, kita perdalami ternyata di literatur terdahulu itu ada penulis pendukung ya yang ditulis oleh Daireng and Hanlon itu pada tahun 2001 dan Bells DKK itu 2017. Perbedaan efektif tax rate ini ada beberapa faktor gitu ya yang mempengaruhi. Bisa jadi firm size, leverage keuangan, intensitas R&D, aset tetap, status multinasional, serta akumulasi kerugian. Eh, Ketika kami review ada yang mempengaruhi ETR tadi gitu ya. Nah, kemudian lagi ke McMahon DKK pada tahun 2025 itu menemukan nih teman variabel digitalisasi industri itu eh, khususnya ukuran perusahaan atau size firm dan status M&A ya atau MNC atau multinational company gitu ya memiliki pengaruh yang signifikan gitu teman-teman terhadap penurunan cash ETR gitu. Hal inilah ketiga teori inilah yang kami simpulkan yang dilakukan oleh McMahon meskipun secara eksplisit tidak diungkapkan gitu ya bahwasanya dalam kajian teori teori ini enggak. Ini hasil dari kami berdasarkan dari implisit ya eh, implisit dari si penulis artikel seperti itu. Oke, next Kak Riz. Nah, kemudian yang kedua, ah, mengenai Bitcoin ya. Nah, tadi mengenai transfer pricing ya. Kalau sekarang sebelumnya, Haris maaf, kajian teori sebelumnya, sebelumnya. Nah, kalau tadi mengenai ini ya intangible income shifting dan transfer pricing. Nah, sekarang untuk kajian teori pada Bitcoin, cryptocurrency, and tax evasion gitu. Nah, ini juga sama sih. Kebanyakan artikel-artikel yang kami review itu memang tidak secara gamblang, oh teori yang kami gunakan ini tidak, tapi biasanya mereka menyatakan lebih sering atau intensitas untuk menggunakan istilah-istilah teori atau institutional teori itu lebih sering gitu biasanya. Kemudian pada Bitcoin ini juga ada tiga teori ya yang setelah kami simpulkan dari beberapa intensitas yang digunakan oleh si penulis. Nah, untuk artikel
Artikel utama kedua mengenai Bitcoin, cryptocurrency, and tax evasion itu dia lebih banyak menggunakan institutional teori ya teman-teman. Jadi institutional teori itu eh, teori ini itu berasumsi bahwa kebijakan publik terbentuk berdasarkan struktur kelembagaan yang berbeda. Nah, memang masing-masing negara itu kan berbeda ya untuk gitu kan. Nah, dalam konteks perpajakan kripto, teori ini itu eh, penting gitu ya untuk menjelaskan mengapa terdapat variasi mendasar gitu ya antara pendekatan di negara Amerika Serikat menggunakan kripto itu sebagai properti gitu di Jerman yang memberikan pembebasan pajak untuk kepemilikan jangka panjang gitu ya. Jadi ada sedikit perbedaan treatment nih antara di Jerman dan Amerika. Hal inilah yang disampaikan oleh si penulis artikel ini atau Kikova ya DKK pada tahun 2025 itu yang kami simpulkan oh ini lebih banyak dia itu menggunakan institutional teori pembahasan yang ada pada artikel ini seperti itu. Nah, kemudian dua yang sering dijadikan disebutkan lah ya, disebutkan dalam artikel itu yaitu technological determinism teori gitu ya. Nah, dalam teori ini itu disampaikan bahwasannya faktor teknologi itu menjadi komponen kunci gitu ya. Teori ini berpandang perkembangan teknologi itu dalam hal ini ya berarti di kita bahas nanti itu teknologi dalam hal ini blockchain dan AI itu menjadi pendorong utama nih perubahan sosial, ekonomi dan kebijakan termasuk perpajakan gitu ya. Kemudian penulis juga menegaskan gitu ya bahwasannya memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, pelaporan otomatis dan audit forensik transaksi kripto. Nah, perbedaan kesiapan infrastruktur digital antar negara ini bisa saja menghambat gitu ya implementasinya secara global. Begitupun dalam Bitcoin dan cryptocurrency ini kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke teori ketiga, Kikova DKK 2025 atau penulis artikel utama mengenai currencies yang kita review ini, teman-teman, itu juga sering menggunakan global governance and harmonization theory seperti itu. Nah, teori ini itu menekankan atau menyatakan bahwasannya global itu seperti perpajakan aset, aset digital ya. Dalam hal ini tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, melainkan memerlukan koordinasi lintas yurisdiksi data dan pembentukan kerangka kerja internasional. Makanya dinamakan harmonization theory yang dalam artian harfiahnya berarti butuh tidak hanya satu komponen saja untuk mengharmonisasikan kebijakan mengenai Bitcoin atau cryptocurrencies tadi gitu. Mungkin itu yang beberapa teori yang digunakan oleh eh, penulis artikel utama yang kami review ini. Mungkin selanjutnya akan dibahas mengenai review masing-masing artikel gitu ya. Bisa Mbak Fitri lagi ya. Ya, Silakan Mbak Fitri. terima kasih Mbak Wida. Tadi sudah dipaparkan terkait summary pendahuluan latar belakang kenapa memang kita melakukan summary terkait transfer pricing dan cryptocurrency. Juga sudah dipaparkan terkait teori-teori yang mendasari dari penelitian. Jadi ini coba saya sampaikan bahwa untuk artikel pertama yang terkait dengan topik transfer pricing, ini berjudul Intangible Income Shifting, the Impact of Digitalization of Falling Corporate Tax Rate. Ditulis oleh Michael McMahon, Eleanor Doyle, dan Stephen Kinsella yang diterbitkan jurnalnya oleh International Tax and Public Finance tahun 2025. Memang bisa kami sampaikan bahwa di dalam pendahuluan penelitian ini menyebutkan awal mula penelitian ini dilakukan adalah terkait kekhawatiran publik dan regulator
mengenai rendahnya pembayaran pajak perusahaan khususnya untuk perusahaan di industri digital. Memang digitalisasi ini akan sangat dimanfaatkan dengan adanya intangible asset seperti itu. Jadi potensi atas manipulasi penghasilan antar negara ketika memang secara transaksinya dilakukan oleh perusahaan multinasional, di mana memang mereka bisa melakukan terkait transfer pricing, memindahkan secara harga ataupun harga per unit untuk perusahaan yang sama, tapi memang dilakukan di beda negara seperti itu. Jadi fokus penelitian ini diarahkan lebih ke arah hubungan antara digitalisasi, ukuran perusahaannya, dan status atas perusahaan tersebut, multinational enterprise, yang dikaitkan dengan efektivitas terkait pembayaran pajaknya atau cash ETR, effectiveness tax rate seperti itu. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah memang perusahaan di industri digital serta kelompok perusahaan terbesar ataupun yang beroperasi secara multinasional memiliki pembayaran pajak perusahaan yang memang lebih rendah dari rata-rata pembayaran pajak untuk industri yang serupa seperti itu. Dengan metode penelitian dari artikel ini menggunakan data panel Kompusat perusahaan dari tahun 1988 sampai 2019 yang dikombinasikan dengan dua taksonomi digitalisasi OECD dan DA, di mana memang secara estimasi aset intangible penelitian ini mengukur dengan metode Peters and Taylor dan Ewens yang menggabungkan data historis dari perhitungan total data ataupun biaya research and development ditambahkan dengan organizational capitalnya berdasarkan biaya-biaya yang ada. Sekaligus terkait perhitungan ataupun rumusan yang dilakukan untuk estimasi asset tangible yang berbasis metode Peters and Taylor dan Ewens ini merupakan dua pendekatan modern yang dalam melakukan pengukuran model dan nilai aset tidak berwujud perusahaan, namun memang tidak tercatat di dalam neraca laporan keuangan konvensional seperti itu. Jadi kedua metode ini kami membaca bahwa bertujuan untuk memberikan estimasi terkait data-data yang lebih komprehensif mengenai nilai yang sebenarnya dari aset intangible perusahaan seperti itu. Dan di sini juga terkait hasil pembahasannya kami simpulkan untuk hasil pembahasannya bahwa digitalisasi secara umum belum terbukti menekan terkait efektivitas pembayaran pajak secara perusahaan untuk keseluruhan industri. Namun terjadi ataupun adanya gap terbesar itu adalah di pembayaran pajak dengan perusahaan dalam skala multinasional enterprise, di mana memang di sini secara perhitungan regresinya menemukan bahwa efek negatif dari cash ATR ataupun pembayaran pajak ditemukan pada perusahaan besar ataupun yang beroperasi secara multinasional di industri digital. Jadi peneliti juga melakukan perhitungan bahwa perusahaan teknologi terbesar seperti Amazon, Apple, Microsoft, Meta ataupun Netflix ini memiliki rata-rata pembayaran pajak yang memang lebih rendah dibandingkan oleh rata-rata industrinya, yaitu mereka hanya melakukan pembayaran sekitar di 17%, di mana rata-rata industri itu melakukan pembayaran di angka 25%. Nah, hal tersebut yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa memang secara digitalisasi dan aset intangible ini sebenarnya hanya berdampak signifikan pada pengenaan pajak perusahaan yang besar ataupun berskala multinational enterprise seperti itu di industri digital. Jadi implikasinya memang dengan adanya penelitian ini menuntut adanya reformasi ataupun perubahan atas pengelolaan pajak untuk perusahaan-perusahaan besar, sekaligus penyempurnaan terkait sistem pelaporan lintas negara yang gunanya untuk melakukan penghindaran terhadap pola-pola pajak melalui shifting income gitu. Jadi kurang lebih seperti itu summary dari penelitian yang dilakukan oleh McMahon dan kawan-kawan. Untuk artikel selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sunita ya.
Baik, baik selanjutnya untuk artikel kedua, penelitian kita memilih penelitian dari berjudul Institutional Gaps in Global Transfer Pricing, a Systematic Review on Fiscal Sustainability and SDG, Best Tax Justice for Developing Economies. Penulisnya adalah Eli Kartika-Ningdia dan kawan-kawan dengan penerbit International Journal of Innovative Research and Scientific Studies tahun 2025. Adapun tujuan dari penelitian ini itu untuk menganalisis kesenjangan institusional dalam penerapan kebijakan harga transfer antara negara maju dan negara berkembang. Dan juga tujuannya untuk menilai implikasinya terhadap keberlanjutan fiskal dan keadilan pajak dalam kerangka tujuan membangun keberlanjutan. Untuk metode dari penelitian ini dari artikel ini adalah menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR dengan pendekatan Prisma, dan 385 artikel itu diidentifikasi dan 19 artikel yang berkelas tinggi itu dipilih untuk dianalisis secara sistematik. Pada artikel ini hasil dan pembahasan dari artikel ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai tantangan dan kesenjangan struktural dalam implementasi kebijakan transfer pricing, terutama di negara berkembang. Nah, beberapa poin utama ini diungkapkan pada artikel ini, meliputi yang pertama dari kesenjangan struktural dan ketidaksetaraan, di mana negara maju itu memiliki kapasitas administratif yang lebih baik, akses data yang lebih luas, dan pengaruh yang lebih besar gitu terhadap standar perpajakan internasional. Dan malah sebaliknya di negara berkembang itu menghadapi kendala seperti dari infrastruktur pajaknya yang lemah, keterbatasan akses data, dan ketergantungan pada prinsip domisili yang mana itu menguntungkan negara maju. Dan hal ini menyebabkan ketimpangan sistemik yang mengurangi ruang fiskal dan kemampuan negara berkembang itu untuk menerapkan kebijakan pajak yang adil gitu. Lalu yang kedua itu dari hasilnya itu dari kendala hukum dan kebijakan, di mana negara berkembang ini mengalami kesulitan gitu dalam menyelaraskan hukum domestik dengan pedoman OECD, yang mana menimbulkan ketidakpastian hukum. Jadi perjanjian internasional itu kadang lebih menguntungkan negara domisili terus membatasi hak pemajakan negara sumber dan juga mengurangi pendapatan negara berkembang. Dan ketiga itu dari ketergantungan pada keahlian eksternal. Jadi banyak negara berkembang itu kadang bergantung pada konsultan pihak ketiga, dan ini juga kadang berpotensi itu bisa mengurangi otonomi otoritas pajak dan menimbulkan konflik kepentingan. Jadi secara umum dari artikel kedua ini, hasil dan pembahasan dari artikel kedua ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan global yang inklusif, peningkatan kapasitas institusional, akses data yang adil, dan harmonisasi standar internasional agar memastikan gitu sistem perbajakannya itu lebih adil, berkelanjutan, dan bisa mampu mendukung pembangunan negara berkembang. Baik, itu summary dari artikel kedua. Selanjutnya ada artikel ketiga akan disampaikan oleh Mas Arifin. Baik, terima kasih Mbak Sunita. Untuk artikel ketiga ini berjudul Profit Shifting Through Transfer Pricing, a Systematic Review on its Influence on Corporate Tax Aggressiveness. Untuk penulisnya yaitu Mediasi Mediati, Ari Usman, Muhammad Asar, dan Fitrani Fitriani. Artikel ini diterbitkan di JAFM. Lalu untuk tujuan dari artikelnya ini yaitu untuk mengidentifikasi strategi umum yang digunakan perusahaan multinasional dalam pengalihan laba, mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengendalian praktik tersebut oleh otoritas pajak, serta
menyoroti pentingnya reformasi kebijakan perpajakan internasional yang lebih adil, transparan, dan terintegrasi. Untuk metode penelitian yang digunakan oleh artikel ini yaitu menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis atau TLR dengan mengacu kepada 26 artikel yang telah diidentifikasi sebagai studi yang memenuhi semua kriteria. Untuk hasil dan pembahasannya yaitu eh, hasil hasilnya itu tersebut yaitu praktik pengalihan laba melalui penetapan harga transfer digunakan secara luas oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi beban pajak dengan memindahkan laba yurisdiksi pajak rendah. Strategi yang umum meliputi manipulasi harga aset tak terwujud, penggunaan surga pajak, kapitulasi tipis, dan rekayasa harga antar entitas grup. Kebijakan penetapan harga transfer yang lemah dan kurang terstandarisasi memperbesar agresivitas pajak, terutama di negara dengan pengawasan fiskal rendah. Untuk selanjutnya, artikel keempat yang akan dibawakan oleh Mbak Riris. Baik, terima kasih Mas Arifin. Boleh di next slide? Bentar, Oke. macet Mbak. Oh, macet. Boleh dilepas dulu share screen-nya, terus di share screen lagi. Maaf. Bentar. Boleh di next? Oke, terima kasih. Di artikel keempat ini, pada topik kedua masih bahas tentang transfer pricing. Di sini saya membahas tentang, saya mensintesis artikel yang berjudul Transfer Pricing Practice in Multinational Corporation and Their Effect on Developing Countries Tax Revenue. Systematic Literature Review atau menggunakan SLR. Nah, penulisnya di sini ada Akas Kalra dan Munsi Nasir Ibni Afzal, penerbitnya dari Emerald, dipublikasikan di tahun 2023. Link doi-nya juga sudah terlampir di judulnya. Kemudian kalau di sini sebetulnya di artikel keempat ini, di sini penulis membahas tentang transfer pricing itu merupakan penetapan harga transaksi antara entitas dalam satu grup perusahaan multinasional. Jadi yang dibahas di sini ada concernnya di perusahaan multinasional. Kemudian secara teori lagi, transaksi ini harus mematuhi prinsipnya itu di arm's length, yang berarti harganya harus sama, seolah-olah transaksi itu dilakukan dengan pihak ketiga yang independen. Namun ternyata masalah utamanya adalah transfer pricing dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak jujur seperti tax avoidance atau penghindaran pajak. Nah, dari multinasional ini dituduh sengaja memanipulasi harga, baik over invoicing maupun under invoicing. Kemudian untuk memindahkan laba atau profit sharing-nya dari yurisdiksi pajak yang tinggi ke pajak yang rendah atau yang biasa kita kenal dengan istilah tax havens. Kemudian dari dampak praktik ini menjadi perhatian kritis bagi politisi dan peneliti, terutama karena efek negatifnya terhadap pendapatan pajak di negara-negara berkembang. Nah, dari sini juga penulis membahas bahwa praktik ini itu dituduh mengikis basis pajak, menurunkan penerimaan pajak, dan menghambat pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Nah, kemudian masalah ini diperparah oleh fakta bahwa audit transfer pricing sangat menantang bagi otoritas pajak, terutama karena multinasional itu seringkali tidak mengungkapkan banyak informasi dan kompleksitas dalam menilai intangible asset. Nah, kemudian di sini dibahas juga nih tentang tujuan penelitian dari peneliti tersebut atau penulis tersebut. Tujuan penelitiannya apa? Yang pertama, disampaikan penulis pada artikel tersebut dengan menggunakan SLR atau Systematic Literature Review mengenai praktek transfer pricing yang digunakan oleh perusahaan multinasional dan bagaimana praktik tersebut mempengaruhi pendapatan pajak negara berkembang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membantu para stakeholder, pembuat kebijakan, profesional pajak, dan akademisi agar lebih memahami isu-isu ini, sehingga mereka dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh praktek-praktek yang berkaitan dengan
transfer pricing, terutama di negara-negara berkembang. Kemudian kalau dari tinjauan literaturnya, di sini ada banyak studi yang dirujuk dari penulis, terutama dari studinya Demuich dan Liu di tahun 2022, yaitu adanya korelasi positif antara penggunaan tax havens dengan transfer pricing agresif dan aset tidak berwujud. Kemudian berikutnya, di sini menggunakan sampel sebanyak 29 literatur dari publikasi penelitian yang terdaftar di Scopus. Kemudian kalau dari metode penulisannya, di sini menggunakan SLR atau Systematic Literature Review, tinjauan literatur sistematis diambil dari 29 sampel. Kemudian di sini dilihat juga dampaknya terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan database utama dari ScienceDirect, kemudian juga dari GSTOR dan dari sumber-sumber primer yang didukung oleh Google Scholar juga. Kemudian untuk memastikan publikasi terkait lainnya, di penelitian ini disaring ketat ya keywordnya atau kata kuncinya, didasarkan pada kata kunci transfer pricing, kemudian dari tax avoidance atau developing nation, dan dari profit sharing juga. Nah, pada judul diambil dari judul dan abstraknya. Kemudian di sini juga dibatasi limitationnya pada rentang tahun 2014 sampai dengan 2023, sehingga bisa dipastikan 29 artikel yang sudah di filter tersebut sudah up to date. Kemudian dari tahapan analisisnya, di sini menggunakan sama ya, di sini menggunakan dari segi Prisma juga. Dan kalau dari segi hasil dan pembahasannya dari temuan 29 artikel yang dibahas oleh penulis, yang pertama di sini dibahas kalau dampak regulasi transfer pricing. Regulasi transfer pricing ini terbukti mengurangi investasi afiliasi multinasional sebesar 11%. Ditemukan korelasi kuat juga antara penggunaan tax havens dengan transfer pricing yang agresif. Kemudian hasil yang kedua itu membicarakan tentang efektivitas regulasi yang ada. Jadi dari negara berkembang di sini hasilnya bisa menderita kerugian pajak signifikan akibat adanya pergeseran laba. Kemudian kalau dari yang ketiga, kajian opsi kebijakannya di sini ada manipulasi transfer pricing menyebabkan kerugian pajak yang signifikan. Kemudian dampak terhadap hasil ekonomi lainnya seperti apa? Mayoritas perusahaan yang disampel dalam studinya Amidu dan kawan-kawan, salah satu dari 29 artikel yang dibahas di topik keempat ini, menggunakan strategi transfer pricing dan manajemen laba untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Kemudian di hasil yang kelima, di sini temuan tambahannya adalah kapasitas otoritas pajak suatu negara dapat mempengaruhi praktek transfer pricing. Multinasional yang memiliki afiliasi tax havens melaporkan laba 1,5% lebih rendah dan membayar pajak di 30,3% lebih sedikit dari labanya. Nah, kemudian untuk hasil implikasinya, tentunya perlunya merancang undang-undang perpajakan yang lebih efisien untuk mencegah pergeseran laba atau income shifting. Kemudian juga perlu adanya kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan auditor pajak dan badan pengatur untuk menegakkan hukum transfer pricing. Kemudian juga kita perlu penting ya meningkatkan transparansi transaksi akuntansi untuk mendorong kepatuhan yang lebih besar terhadap aturan transfer pricing. Seperti itu. Kemudian untuk artikel 5 bisa dilanjutkan oleh Saudari Midatul. Oke, baik. Terima kasih, Kak Riris. Kita lanjut ke artikel kelima ya, artikel pendukung atas artikel utama kami yang nomor 1, yang berjudul Assessment of Measures for Tax Regulation of Transfer Pricing from the Standpoint of National Welfare ya. Nah, artikel ini ditulis oleh Lyudmila Polezarova, penerbitnya yaitu Journal of Corporate Finance Research, gitu ya. Pada dasarnya artikel 5 ini itu masih nyambung dengan artikel 1 ya, yang membahas mengenai isu strategis pajakan pada perusahaan multinasional atau MNC atau MNE, ada juga yang menyebutkan seperti itu, tapi dalam konteks globalisasi dan digitalisasi. Nah, artikel ini itu menyoroti aliran modal itu tuh sangat dipengaruhi oleh kebijakan pajak gitu. Jadi untuk artikel 5 ini menyoroti dari sisi kebijakannya gitu. Nah, salah satu data sebenarnya ya, sebenarnya di artikel ini itu dipaparkan data penting gitu ya, yang menyatakan bahwasannya eh,
penurunan pajak sebesar 1% itu dapat meningkatkan foreign direct investment atau FDI sebesar 3,72. Hal ini itu setelah kami diskusikan itu berarti angka ini itu menunjukkan sensitivitas gitu ya tinggi terhadap investasi dan kebijakan fiskal gitu. Jadi direct investment atau FDI yang udah dibahas sedikit ya di artikel pertama tadi itu tuh sangat reaktif gitu terhadap kebijakan fiskalnya. Nah, masalah utama dalam artikel ini gitu ya setelah kami cek itu tuh ada ketidakseimbangan di mana fleksibilitas perusahaan multinasional yang bisa apa ya mentransfer gitu ya mentransfer laba atau lainnya itu dalam mengalihkan pendapatan lintas yurisdiksi dan keterbatasan negara dalam mempertahankan basis pajaknya. Nah, ketidakseimbangan ini kemudian eh, dapat memperluas ruang gerak MNC atau dalam hal lain dia bisa semena-mena untuk memilih lokasi sumber daya dan modalnya gitu ya sehingga strategi penghindaran pajak seperti transfer pricing itu menjadi kompleks dan sulit dikendalikan gitu. Nah, sebenarnya masalah utama dalam artikel ini itu makanya penulis Liudmila tadi itu bertujuan nih untuk menargetkan pengembangan model ekonomi matematis gitu untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan perpajakan dalam menghadapi praktik transfer pricing pada multinational company itu gitu. Nah, setelah kami cek gitu ya, ternyata model ekonomi matematis ini memang jarang digunakan, yang berarti hal ini itu menjadi salah satu kekuatan dari eh, jurnal ini seperti itu sih. Kemudian kita beralih ke metodenya. Nah, metode ini itu memakai metode teoritis kuantitatif gitu yang menggunakan pemodelan matematis untuk menganalisis fenomena ekonomi dan kebijakan pajak internasional tanpa melibatkan data empiris. Jadi setelah kami review ya ternyata data yang disajikan dalam artikel itu bukan berasal dari data empiris gitu misalkan seperti di BI atau data primer tapi ini tuh menggunakan asumsi-asumsi gitu misalkan A ditransfer ke B, B ditransfer ke C seperti itu hanya menggunakan asumsi-asumsi yang digunakan oleh peneliti seperti itu. Nah, model yang dijadikan apa ya acuan gitu ya oleh peneliti itu eh D DA ya D itu asumsinya pendapatan di A itu ketika ditransfer ke negara B itu akan sama gitu ya asumsi awalnya gitu. Pada kenyataannya setelah diteliti oleh peneliti dengan menggunakan pemisalan persamaan regresi itu ternyata eh, pada hasilnya ya itu tidak sama. Ternyata nominal pendapatan yang ditransferkan, misalkan total pendapatan di negara A 100, total pendapatan di negara B itu tidak sama dengan 100 gitu. Nah, hal inilah yang kemudian dianalisis oleh peneliti gitu ya. Peneliti Liudmila tadi bahwasannya model keseimbangan pendapatan dan kesejahteraan nasional itu perlu dikembangkan lebih lanjut gitu kan. Yaitu dengan cara memasukkan kebijakan-kebijakan fiskal gitu. Nah, kemudian dimasukkanlah dengan asumsi kebijakan fiskal controlling dari pemerintah gitu ya dia memaparkan contoh-contohnya itu bahwa kebijakan misalkan kebijakan controlling di negara A seperti apa kayak gitu dan datanya ini memang bukan data empiris ya teman-teman jadi memang dia pure matematis menggunakan persamaan seperti itu dan perubahan pendapatan di negara A dan negara tujuan atau tax haven tadi gitu. Nah, pada akhirnya hasil pembahasan dari persamaan matematis tadi, pendapatan A sama dengan pendapatan B, kemudian diturunkan kepada perubahan pendapatan A pada perubahan pendapatan negara B, itu ditemukan bahwasannya investasi di yurisdiksi loyal atau Laos apa namanya Laos ini dia permisalan aja, bukan berarti dia mendapatkan data empiris di negara Laos gitu, bukan itu ternyata
posisi yurisdiksi loyal di negara Laos atau tax haven ya dalam hal ini lebih menguntungkan bagi MNC dibandingkan di negara asal atau Rusia. Ini juga permisalan teman-teman. Jadi negara A itu diumpamakan Rusia ya sebagai negara asalnya, pendapatan asal gitu ya ditransfer pricing-kan ke negara loyal Laos atau tax haven tadi. Ternyata ketika ditransferkan seperti itu, investasi di yurisdiksi loyal itu lebih menguntungkan bagi multinational company dibandingkan hanya ada di negara asalnya aja gitu. Kemudian bagaimana mengenai control transaction rules di negara asal? Ini yang tadi saya sempat singgung bahwasannya penulis itu menemukan ketidakseimbangan nih antara pendapatan di negara asal dan pendapatan di yurisdiksi loyal atau tax haven negara tujuan tadi gitu. Dia memasukkan control transaction rules di negara asalnya itu dapat memulihkan sebagian pajak divested atau kan sebagian negara asal itu dianggap sebagai investasi ya ketika ada perputaran modal di situ gitu. Tapi ini tuh tidak signifikan dibandingkan pengalihan laba ke tax haven. Makanya meskipun adanya control transaction rules di negara asal atau negara Rusia tadi, itu dianggap bahwasannya itu masih belum signifikan pengaruhnya terhadap investasi yang ada di negara asal seperti itu. Nah, kebijakan yang ada di negara asal sekarang itu menurut penulis itu tidak cukup efektif, terutama untuk aset tidak berwujud atau intangible asset dan tidak mengurangi jumlah gray income yang disimpan di offshore gitu. Jadi apa ya? Jadi kebijakan yang ada di negara asal tadi di Rusia ya itu dinilai tidak cukup efektif pada aset tidak berwujud gitu. Dan ternyata ketidakseimbangan ini itu ada pertanyaan bahwasanya pendapatan-pendapatan yang tidak ada di negara tujuan itu dianggap sebagai gray income gitu sih. Oke, next Kak. Oke, mungkin cukup akan dilanjutkan ke topik cryptocurrencies. Terima kasih, Wida. Izin Prof untuk melanjutkan terkait cryptocurrencies. Jadi memang di artikel pertama ini dengan judul Bitcoin, Cryptocurrencies and Taxation, a Systematic Review on Global Approach to Cryptocurrency Taxation and the Challenge for Harmonizing Regulatory Framework. Penelitian dilakukan oleh Eva Kisova, Juras Fabus, Natalia Stamelskova, dan Teresia. Untuk penerbitnya di Data Science in Finance and Economy tahun 2025. Jadi latar belakang dari penelitian ini dilakukan memang melihat pertumbuhan cryptocurrency yang memang beberapa tahun ataupun dekade ini sangat pesat, khususnya untuk Bitcoin yang memang telah menumbuhkan secara peluang-peluang besar di dalam sistem keuangan internasional, di mana memang salah satu dengan adanya cryptocurrency ini khususnya Bitcoin itu menjadi isu penting yaitu terkait dengan perpajakan untuk aset digitalnya. Memang ketika kita bicara cryptocurrency yang memang sudah dibuka ataupun diflorkan di pasar keuangan, ini sebenarnya menimbulkan terkait challenge baru yang harus diakomodir oleh pemerintah ataupun secara regulasinya atau oleh regulator, karena memang dengan adanya cryptocurrency ini dan sifatnya atas kripto ini yang memang sangat unik seperti tadi adanya desentralisasi untuk transaksional ataupun sifat transaksinya yang dilakukan secara pseudonym dalam artian menggunakan nama samaran. Hal tersebut sangat menyulitkan gitu terkait regulasi ataupun perpajakan untuk mengenai pengenaan pajaknya untuk tiap-tiap transaksinya. Jadi di sini memang secara penelitian ini lebih menyoroti tantangan perpajakan cryptocurrency dari dua sifatnya tadi yang desentralisasi dan pseudonym, sehingga yang memang hal tersebut menyulitkan terkait penegakan hukum untuk pengenaan pajaknya ataupun serta menciptakan memang ketidaksesuaian atau selarasnya dengan regulasi perpajakan yang sekarang ada seperti itu ataupun transaksi yang memang lintas negara. Jadi memang untuk tujuan dari penelitian ini adalah lebih menganalisa terkait kerangka regulasi yang ada
tantangan-tantangan yang dihadapi ataupun solusi yang memang ditawarkan ketika memang adanya transaksi cryptocurrency yang memang secara transaksional itu adalah lintas negara. Sehingga memang fokus terhadap penelitian ini lebih melihat kebijakan pajaknya yang saat ini ada dan bagaimana regulasi yang memang harus dikembangkan untuk mengakomodir terkait transaksi kripto tersebut. Untuk penelitian ini memang dilakukan dengan SLR yang Systematic Literature Review terhadap 38 artikel dari tahun 2022 sampai dengan 2024, di mana memang untuk pengidentifikasian terkait artikel tersebut, di situ fokus pada tema tantangan ataupun gap dari regulasi perpajakan yang saat ini ada secara global terhadap transaksi dari cryptocurrency-nya. Di sini juga secara sampel berupa artikel yang diambil ataupun berbasis dari Web of Science, Scopus, ataupun dari ProQuest. Untuk hasil pembahasan ataupun hasil penelitian dari penelitian ini didapatkan beberapa poin bahwa dari 38 artikel tersebut untuk tema-tema artikel yang diambil dikategorikan menjadi beberapa tema, yaitu adanya perbedaan regulasi terkait pemajakan untuk aset digital khususnya kripto, adanya standar pelaporan keuangan dan akuntansi yang juga berbeda terkait aset digital, dan adanya juga tantangan terbesar dari dua sifat cryptocurrency yang memang saat ini mempersulit gitu secara regulasi untuk melakukan proses pemajakannya. Ada juga tema terkait aspek perilaku di mana memang secara literasi keuangan ataupun keyakinan dari pemerintah dalam kecukupan atas regulasi yang saat ini ada untuk mengakomodir terkait perpajakan kripto, dan yang memang poin kelimanya itu adalah tema terkait aspek lingkungan. Di sini ternyata secara kripto, transaksi kripto sendiri itu memang uh, berdampak besar terkait pajak, cuma ketika cryptocurrency digunakan untuk transaksi yang digunakan di perusahaan pertambangan yang ternyata memang sangat berdampak besar pada emisi. Di sini memang secara pengenaan pajaknya dan lain-lain ini langsung menyarankan terkait pengenaan pajak karbon ataupun insentif terkait energi hijau dari perusahaan tambang tersebut. Jadi memang secara temuan utamanya dengan adanya perbedaan ataupun secara regulasi antara perpajakan kripto antar negara, perbedaan perlakuan terkait standar pelaporan keuangan, legal hukum terkait yang aset digital, serta memang lemahnya juga perlindungan terkait praktik untuk pengelakan pajaknya. Ketika memang kita bicara transaksional untuk cryptocurrency ini sifatnya pseudonymous, yang artinya tadi menggunakan transaksi dengan nama samaran seperti itu. Jadi penelitian ini juga secara hasil menemukan bahwa memang tidak adanya harmonisasi standar perpajakan untuk kripto yang dan hal tersebut terlihat bahwa seperti kebijakan yang ternyata contohnya di Amerika Serikat, dia memandang ataupun melihat kripto sebagai properti yang kena pajak ketika mencapai capital gains-nya di setiap transaksi. Tapi ternyata di negara lain seperti Jerman, mereka memberikan pembebasan pajak untuk holding ataupun perusahaan secara jangka panjang. Itu aja baru kita melihat dari hasil penelitian di dua negara. Hal ini juga istilahnya menciptakan ketidakyakinan ataupun beban-beban administrasi bagi perusahaan yang memang melakukan transaksinya di lintas negara. Selain itu juga di sini penelitian menemukan adanya keterbatasan adopsi teknologi blockchain untuk otomatisasi pajak dan transparansi yang disebutkan pada studi kasus di Estonia dan India. Dan hal tersebut juga menunjukkan bahwa untuk integrasi terkait blockchain dan artificial intelligence dalam pengolahan pajak, tapi memang tantangan terbesarnya ketika implementasi adalah kalau kita bicara infrastruktur dalam membangun teknologi tersebut, terutama untuk negara-negara di negara berkembang seperti itu. Jadi kesimpulan ataupun hasil dari penelitian ini istilahnya menemukan bahwa harmonisasinya belum tercapai untuk standar perpajakan global terhadap transaksional kripto,
perlu adanya memang pengembangan teknologi blockchain dan AI dalam hal pengenaan pajaknya, serta memang diperlukan gitu adanya pertukaran data lintas negara sehingga memang untuk transaksi yang dilakukan oleh M&A atau multinational enterprise itu bisa terlihat gitu atau tercakup ataupun bisa dilakukan pengenaan pajaknya walaupun secara transaksional adalah lintas negara seperti itu. Jadi memang secara implikasinya butuh adanya kolaborasi secara aturan perpajakan internasionalnya, dibutuhkan juga memang secara penelitian ini disebutkan adanya perumusan standar global terkait perpajakan kripto, serta memang yang tadi pasti sudah disebutkan adalah implementasi terhadap teknologi blockchain ataupun AI, artificial intelligence terhadap gap untuk celah dalam penghindaran pajaknya dari transaksional kripto. Seperti itu. Untuk artikel selanjutnya akan direview oleh Mbak Wida. Silakan Mbak Wida. Oke, baik. Terima kasih, Kak Fitri. Uh, kita lanjut ke pembahasan review artikel yang kedua, gitu ya, yang menjadi pendukung atas artikel utama kami yang berjudul The Impact of Cryptocurrency Exposure on Corporate Tax Avoidance Among US Companies, gitu. Nah, penulisnya yaitu Junan Cui, Li Gao, dan Yufei Wang. Penerbitnya Journal of Risk and Financial Management, gitu ya. Pada artikel ini pada dasarnya itu kami jadikan pendukung atas artikel utama. Jika tadi kita membahas mengenai legal, ini kita membahas mengenai hubungan antara exposure cryptocurrency dan perilaku penghindaran pajak. Untuk perusahaannya itu sama, yaitu perusahaan publik di Amerika Serikat ya. Tadi sempat disinggung oleh Mbak Fitri juga. Cuman pendekatannya untuk di artikel ini itu berbasis data arsip yang di atas laporan keuangan korporasi, kemudian diidentifikasi keterlibatan cryptocurrency secara faktual gitu ya. Nah, atau dengan kata lain di artikel ini itu menjadi bukti empiris yang kuat gitu bagi pengembangan kebijakan fiskal dan akuntansi aset digital di masa mendatang gitu ya. Nah, kemudian tujuan penelitian gitu ya yang terdapat di artikel ini yaitu menganalisis secara empiris gitu pengaruh keterlibatan perusahaan dalam aktivitas cryptocurrency terhadap tingkat penghindaran pajak korporasi yang diukur melalui cash effective tax rate atau cash ETR gitu ya. Penelitian ini selain menganalisis pengaruh tadi, itu yang kedua itu bertujuan mengidentifikasi perbedaan pengaruhnya berdasarkan jenis aktivitasnya nih. Jadi aktivitasnya itu meliputi penerimaan pembayaran dengan aset digital atau perdagangan kripto atau aktivitas penambang atau mining ya dan penerbitan koin awal atau ICO gitu, initial coin offering gitu. Nah, penelitian ini itu bermaksud memberikan bukti sih, bukti empiris sih mengenai pemahaman mendalam gitu ya mengenai mekanisme akuntansi secara regulasi perpajakan yang masih berkembang di Amerika Serikat gitu. Kemudian metode penelitiannya itu memakai pendekatan kuantitatif empiris gitu ya dengan model regresif fixed effects gitu ya dan teknik propensity score matching atau biasa disingkat PSM. Nah, sampling perusahaannya yaitu 113 firm year observation. Kemudian datanya itu kombinasi data Kompusta dan hasil manual content analysis atas laporan 10K dan 10 key yang mengandung kata kunci terkait kripto seperti itu. Nah, periode pengamatannya yaitu di tahun 2015 sampai dengan 2023. Nah, analisisnya seperti kuantitatif pada umumnya, yaitu pengujian dua hipotesis, H1 dan H2 dengan kontrol industri dan tahun, gitu ya teman-teman.
Kemudian pada artikel ini itu ditemukan bahwasannya perusahaan yang terlibat dalam kripto itu tuh memiliki cash effective tax rate lebih rendah secara signifikan, atau kalau diinterpretasikan dalam artikel itu dia itu minus 0,119 dan P-nya itu 0,0009 gitu. Ini menunjukkan bahwasannya perusahaan yang terlibat dalam kripto itu memiliki cash ETR itu yang rendah secara signifikan gitu. Nah, kemudian kita berbicara efek yang paling kuat ya, karena tadi tujuannya kita pengen tahu nih jenis apa, aktivitas apa yang paling berpengaruh terhadap tax avoidance gitu ya. Nah, efek yang paling kuat ternyata pada payment dan trading itu menunjukkan aktivitas aktif yang berhubungan dengan peluang penghindaran pajak gitu. Jadi bisa atau dengan kata lain ya, ternyata pembayaran dan trading itu memiliki peluang yang tinggi gitu ya dalam menyumbangkan penghindaran pajak gitu. Nah, kemudian bagaimana mengenai aktivitas mining dan ICO tadi, yaitu dia tidak signifikan ya pengaruhnya. Kemudian efeknya tetap konsisten dalam horizon 3 tahun. Jadi ini ada keterangan bahwasanya efek tersebut itu akan tetap konsisten dalam horizon 3 tahun gitu. Nah, eh, mungkin itu hasil dari penelitian di artikel kedua ini. Untuk nextnya bisa dilanjutkan ke artikel ketiga. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Wida untuk artikel ketiga berjudul Crypto to Crypto Transaction a Modern Green Presentation. Untuk penulisnya yaitu Christina Allen dan Shaun Person. Penerbitnya yaitu British Tax Review. Dan untuk tujuan artikel ini yaitu untuk mengkaji secara teoritis konsep realisasi dan akresi pajak untuk membandingkan pendekatan berbagai yuridikasi terhadap perpajakan pertukaran aset kripto serta mempertimbangkan argumen yang mendukung maupun menentang pengakuan peristiwa tentang realisasi dari pertukaran tersebut. Untuk metode yang digunakan menggunakan analisis teoritis, model akresi, dan realisasi perpajakan. Untuk hasilnya, yaitu analisis ini menemukan bahwa realisasi merupakan gagasan yang digunakan untuk menggambarkan titik pengenaan pajak yang mungkin berbeda dari perpajakan berbasis akresi. Alih-alih sebuah konsep dengan definisi prinsipnya sendiri. Artikel ini kemudian menyajikan pendekatan yang diambil oleh beberapa yurisdiksi dengan posisi umum bahwa pertukaran aset kripto merupakan peristiwa realisasi. Sebelum memberikan contoh yurisdiksi yang mengambil posisi berbeda dalam kasus tertentu dan alasan yang mendasar posisi tersebut. Setelah menetapkan bahwa tidak ada dasar universal untuk menetapkan terjadinya peristiwa realisasi dan bahwa yurisdiksi dapat dibenarkan dan memang berbeda dalam posisi mereka, artikel ini mempertimbangkan argumen teoritis dan praktis yang mendukung dan menentang pengakuan peristiwa realisasi yang timbul dari pertukaran aset kripto. Untuk selanjutnya yaitu artikel keempat akan dibawakan oleh Mbak Riris. Baik, terima kasih Mas Arifin. Boleh Eh, dibantu next slide? Sebentar Mbak, macet lagi Mbak. Oke, siap. Oke. Baik, boleh di unshare screen terus di share screen lagi.
Oke, boleh di next atau masih macet? Aman ya. Untuk di artikel keempat ini, judulnya Cryptocurrencies Taxation, a Bibliometrics Analysis and Emerging Trends. Ditulis oleh Georgiana Julia Lezia dan kawan-kawan, diterbitkan di Journal International of Financial Studies atau MDPI, tahun terbitnya di tahun 2025. Kemudian di artikel Cryptocurrency Taxation menggunakan pendekatan bibliometric analysis ya dari konteksnya. Di sini di bagian pendahuluan penulis memposisikan cryptocurrencies ini seperti contohnya itu Bitcoin sebagai inovasi keuangan yang sungguh revolusioner ya tentunya dan juga menantang sistem uang dan perbankan tradisional. Nah, seiring dengan teknologi blockchain, aset digital ini telah mengganggu berbagai sektor termasuk perpajakan concernnya. Kemudian di sini juga menyoroti tantangan unik yang dihadirkan cryptocurrencies terhadap perpajakan, terutama karena sifatnya yang tanpa batas atau borderless, kemudian variasinya yang sangat beragam dan kesulitan pemerintah dalam mengaturnya. Hal ini juga telah menghasilkan kerangka hukum yang berbeda-beda di setiap negara, di mana kripto diklasifikasikan secara beragam sebagai aset, sebagai inventaris, kemudian juga bisa menjadi metode pembayaran, dan mata uang non-konvensional. Nah, oleh karena itu, di sini menurut peneliti menjadi relevan nih karena pendekatannya yang interdisipliner, yang bisa mengintegrasikan antara ekonomi, hukum, teknologi, dan juga kebijakan fiskal untuk mengatasi kesenjangan akibat belum adanya pendekatan terpadu terhadap perpajakan kripto. Kemudian kalau dari segi tujuannya, tujuan utama dari penelitian ini dikemukakan oleh penulis untuk mengidentifikasi struktur intelektual, termasuk hubungan antara entitas, dan mengidentifikasikan tren fokus dalam bidang perpajakan cryptocurrencies. Jadi kalau di artikel 4 ini ada research question-nya, tentunya di sini membahas tentang negara, institusi, dan penulis mana yang paling berpengaruh di bidang cryptocurrencies dan seberapa banyak mereka bisa berkolaborasi. Kemudian area studi mana sih yang paling banyak dieksplorasi dalam bidang ini. Dan tentunya di penelitian ini juga berupaya untuk mengisi kesenjangan dalam literatur atau research gap dengan menyediakan analisis komprehensif dari penelitian yang ada dan menawarkan gambaran tentang bagaimana sih aset kripto dapat diklasifikasikan sesuai dengan tujuan perpajakan. Nah, di penelitian ini menggunakan metode penelitian bibliometrik ya, analisis bibliometrik tentang perpajakan cryptocurrencies. Seperti biasa untuk pengumpulan datanya diambil dari dua database utama, dari Scopus dan dari Web of Science seperti kayak ScienceDirect, Google Scholars dan yang lainnya. Rentang tahunnya dibatasi juga dari rentang tahun 2005 sampai dengan rentang tahun 2023 untuk kategori Web of Science atau WOS-nya. Kemudian pengambilan datanya ini dilakukan pada tanggal 25 September 2024. Strategi pencariannya pakai menggunakan kata kunci di string bulan custom untuk mengidentifikasikan artikel yang relevan dengan kata kuncinya yang berkaitan dengan cryptocurrencies, bisa menggunakan Bitcoin, kemudian lebih dispesifikkan lagi dengan kata kunci kripto. Kemudian disandingkan dengan kata kunci dari teksnya atau fiskalnya. Nah, proses seleksinya, artikel ini diambil kemudian disaring berdasarkan relevansi, kemudian setelah sudah disaring atau difilter berdasarkan relevansi dari judul abstraknya, kemudian digabungkan dari kedua database menggunakan RStudio dan BiblioShiny ya, dan menghapus, dan hasilnya itu menghapus 44 artikel duplikat. Jadi totalnya di sini ada 182 artikel unik digunakan untuk analisis akhir. Nah, kemudian di sini tidak hanya menggunakan RStudio aja, tapi juga menggunakan VOS Viewer. Kemudian dari sini akhirnya ada penelitian atau studi bibliografi yang eksplosif dan analisisnya menggunakan co-occurrence. Jadi kalau di VS Viewers kan concernnya itu bisa pakai co-occurrence atau menggunakan kata kunci untuk mengidentifikasikan tema-tema atau isu apa sih, bahasan mana sih yang topiknya itu dibahas gitu ya di penelitian ini. Kemudian untuk hasil pembahasannya dari artikel keempat ini juga dirangkum dengan beberapa
tema ya atau temuan. Yang pertama kalau berdasarkan tema 1 berdasarkan regulasi internasional di dalam artikel ini berbicara tentang ditemukannya adanya perbedaan yang signifikan dalam kebijakan pajak secara global. Misalnya kalau dari Amerika Serikat menetapkan pajak capital gain progresif, sementara kalau di Uni Eropa variasinya sangat besar. Beberapa negara seperti Portugal itu menawarkan pajak 0% untuk eh, investor jangka panjang, sedangkan negara lain seperti Denmark atau Belanda memiliki tarif yang sangat tinggi. Kemudian kalau di klasifikasi atau pelaporannya, tantangan utama bagi pembayaran pajak adalah melacak cost basis dan fair market value-nya. Dan kalau di AS sendiri secara resmi memperlakukan kripto sebagai properti. Dan ada terdapat perbedaan akademis yang signifikan mengenai perpajakan mining, apakah harus dianggap sebagai aktivitas bisnis karena pajaknya itu misalnya karena pajak atau baru kena pajak saat dijual, seperti itu. Kemudian yang berikutnya untuk bahasan yang ketiga, di sini sektor baru seperti DFI, misalnya staking atau yield farming, dan NFT menghadirkan tantangan baru yang kompleks. Belum jelas juga kalau kapan sih pendapatan dari aktivitas ini harus diakui. Perlakuan pajaknya NFT ini juga bisa berbeda-beda, tergantung apakah penjualannya adalah kolektor atau investor atau si kreatornya itu sendiri. Jadi kan kalau NFT ini bisa di create ya. Nah, itu juga ada perbedaan proses pemajakannya kalau dibahas dari artikel keempat ini. Kemudian yang terakhir dari hasil temuan yang keempat bahwa sifat pseudonym atau cryptocurrency yang dibahas juga tadi di artikel 1 secara inheren memang memfasilitasi penghindaran pajak dan aktivitas ilegal. Untuk mengatasi hal ini, jadi muncul nih inisiatif global seperti dari CARF atau dari OECD dan dari DAEC dari 8 Uni Eropa ini yang bertujuan untuk pertukaran informasi pelaporan pajak secara otomatis antar negara. Selain itu, beberapa negara seperti Italia, kemudian dari Kanada, telah menawarkan program pengampunan pajak. Justru malah ada yang dikasih tax amnesty untuk mendorong pengungkapan dengan sukarela. Jadi di-trigger dengan tax amnesty, tapi bisa diarahkan untuk bisa melaporkan atau mengungkapkan pajaknya dengan sukarela. Jadi tidak diwajibkan seperti itu. Kemudian kalau dari segi implikasinya, ya tentunya di sini dibagi menjadi 3 implikasi ya. Harapannya bisa memberikan pengaruh kalau dari segi praktisnya atau dari segi pembuat kebijakan. Tentunya dari artikel keempat ini dibahas oleh peneliti berharap bahwa studi ini bisa memberikan wawasan bagi otoritas pajak tentang bagaimana sih mereka dapat mengadaptasi regulasi untuk mengatasi tantangan unik ini yang ditimbulkan dari kripto. Nah, rekomendasi praktik ini mencakup penyederhanaan peraturan, mendorong program atau voluntary disclosure ya. Kemudian bisa menawarkan tax amnesty juga untuk meningkatkan kepatuhan. Kemudian kalau dari segi implikasi sosialnya, bahwa regulasi yang tepat dan kejelasan pajak ini memang sangat penting untuk mengurangi aktivitas ilegal, kejahatan finansial, dan juga penghindaran pajak, dan juga penghindaran pajak atau tax avoidance, sekaligus mempromosikan transparansi dalam ekonomi kripto. Nah, kalau dari segi teoritisnya atau bagi akademisinya, tentunya penelitian ini bisa berkontribusi pada eh, next plan-nya untuk research berkembang tentang keuangan digital atau ekonomi kripto, kerangka regulasi, dan pengembangan kebijakan pajak. Kemudian berikutnya untuk artikel kelima bisa dilanjutkan oleh Saudari Sunita, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk artikel kelima itu berjudul Taxing Cryptocurrencies dengan penulis Catherine Bayer dan kawan-kawan, penerbit dari Oxford Review of Economic Policy tahun 2023. Adapun tujuan dari artikel kelima ini, penelitian artikel 5 ini memberikan gambaran komprehensif tentang isu-isu yang muncul terkait pengembangan aset kripto dalam sistem perpajakan. Dalam metode penelitian ini menggunakan analisis data sekunder dan studi literatur dari seperti IMF, OECD, World Bank mengenai kebijakan dan kepatuhan dalam transaksi kripto. Hasil dari pembahasan dari artikel ini itu menunjukkan bahwa perpajakan terhadap cryptocurrency ini menghadapi berbagai tantangan dan kompleksitas. Pertama, hasilnya dari adanya sifat pseudonym dan transaksi lintas batas, di mana
Hal ini di mana menyulitkan pengawasan dan penegakan pajak sehingga banyak transaksi yang berpotensi menghindari pajak. Lalu hasil yang kedua dari adanya kendala transparansi, di mana meskipun ada upaya dari beberapa negara dan organisasi internasional untuk meningkatkan pelaporan dan transparansi, tantangan teknis, hukum, dan privasi kadang tetap masih besar. Selain itu, adanya risiko ekonomi dan sosial, di mana potensi risiko adanya pencucian uang, pengindaran pajak, serta adanya dampak lingkungan dari kegiatan penambangan kripto menjadi perhatian utama dari penelitian ini. Jadi, artikel kelima ini itu menegaskan perlunya adaptasi kebijakan pajak yang inovatif dan efektif untuk mengatasi dinamika pasar kripto. Jadi termasuk dari pengaturan yang lebih baik terhadap aset digital dan adanya upaya untuk meningkatkan kerjasama internasional agar meningkatkan penerimaan pajak dan bisa mengurangi praktik penghindaran pajak. Selanjutnya, penjelasan ketertarikan antara artikel topik 2 akan dibahas oleh Mas Arifin. Terima kasih Mbak Sunita. Untuk selanjutnya yaitu membahas keterkaitan antara artikel. Yang pertama yaitu keterkaitan tema dan ruang lingkup. Jadi secara tematis keempat penelitian ini saling terkait erat karena berfokus pada tantangan transfer pricing yang timbul dari ekonomi digital dan intangible asset. Untuk selanjutnya yaitu keterkaitan metodologi. Keterkaitan metodologis utama terletak pada fokus bersama terhadap intangible asset. McMahon dan kawan-kawan berupaya mengukurnya secara empiris, sedangkan Polezarova secara teoritis menyimpulkan bahwa intangible asset adalah kelemahan fundamental dari regulasi kontrol transaksi. Kedua, eh, SLR Clara dan Afzal, eh, lalu dua artikel dari Clara dan Afzal dan Kartika Ningdia dan kawan-kawan juga mengonfirmasi dari tinjauan mereka bahwa penilaian intangible asset merupakan tantangan audit dan metodologis yang paling kompleks dalam literatur transfer pricing. Sebentar, mohon maaf, macet. Saya ini dulu. Mohon maaf, Mbak. Sepertinya Sebentar, boleh saya bantu untuk share screen-nya, oke. Mas Arifin? Oke, Baik, sebentar. Mbak. Apakah sudah terlihat di layar teman-teman? Sudah, Mbak. Oke, boleh dilanjutkan. Hmm, sepertinya bukan yang ini, Mbak. Ini, Bawahnya lagi, Mbak. Sebentar. ini yang ini, betul? Oh iya, bawahnya lagi, bawahnya lagi. Oke. Baik,
Mohon maaf, tadi ada kendala Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu keterkaitan model dan variabel. Jadi untuk keterkaitan model dan variabel, penelitian dari kelima artikel ini menunjukkan alur yang logis dan identifikasi masalah empiris hingga evaluasi kebijakan teoritis. Lalu keterkaitan temuan dan implikasi. Temuan inti dari kelima artikel secara konten mengarah pada kesimpulan bahwa praktik profit shifting atau M&A melalui aset tidak berwujud atau intangible asset telah menciptakan tantangan besar bagi sistem pajak global. Selanjutnya, Mbak. Mbak, Sudah kegeser kah slide-nya? Sintesis be- dan kontribusi. belum, Mbak. Masih Belum. yang tadi, ya. Sudah? Di saya belum. Di teman-teman tampilannya boleh dibantu konfirmasi? Oh iya, iya. Sudah. Sudah, Mbak, Sudah sudah, ya? Mbak. Oke, Mohon maaf. Sudah. silakan. Eh, Selanjutnya yaitu sintesis dan kontribusi teoritis. Sintesis dari kelima artikel ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kegagalan sistem pajak global dalam merespon ekonomi digital. Kontribusi teoritis utamanya adalah memfokuskan ulang masalah beralih dari konsep digitalisasi yang kabur ke interaksi spesifik antara skala perusahaan M&A besar atau big tech dan aset tidak terwujud atau intangible asset sebagai pendorong utama penghindaran pajak. Untuk selanjutnya, Mbak. Oh, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Mbak Sunita. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah jelaskan terkait keterkaitan antara artikel 2, sekarang keterkaitan antara artikel topik 3, di mana taxation, di mana bagian topik ketiga dalam artikel ini itu berfokus pada mekanisme perpajakan aset digital atau cryptocurrency yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia. Jadi seluruh artikel yang dianalisis dalam topik ini itu memiliki keterkaitan yang erat karena sama-sama membahas bagaimana negara mencoba menyesuaikan sistem perpajakan, yaitu dengan munculnya aset digital berbasis teknologi blockchain gitu. Nah, walaupun setiap artikel menggunakan pendekatan, konteks, dan ruang lingkup yang berbeda, seluruhnya itu terhubung melalui tujuan yang sama, yaitu untuk menjawab tantangan fundamental. Jadi bagaimana sistem perpajakan tradisional itu bisa beradaptasi terhadap karakteristik unik aset kripto yang bersifat desentralistik, pseudonim, dan lintas batas. Jadi, adapun keterkaitan pertama di sini keterkaitan tema dan ruang lingkup, di mana keseluruhan dari kelima artikel ini mengulas bagaimana sistem pajak konvensional itu dihadapkan pada tantangan baru akibat karakteristik dari aset kripto sendiri yang desentralistik, pseudonim, dan lintas batas. Lalu dari keterkaitan metodologisnya, itu terdapat kesinambungan dari kelima artikel. Misal dari artikel 1 dan 4 ini, itu menggunakan pendekatan SLR dan bibliometrik analisis. Nah, artikel 3 ini mengembangkan teoritis komparatif. Dan artikel kedua itu pendekatan kuantitatif, dan artikel 5 analisis berbasis data sekunder. Jadi dari rangkaian metodologis ini dapat kita lihat itu menunjukkan progresivitas riset, yaitu terstruktur, bergerak, dan dari penelusuran teorinya sendiri menuju pembuktian kuantitatif dan rekomendasi kebijakan fiskal. Boleh bantu next? Nah, selanjutnya tertarikan model dan variabel, di mana dari kelima artikel penelitian ini itu menempatkan regulasi, klasifikasi aset digital, kepatuhan wajib pajak, serta faktor teknologi itu sebagai variabel inti. Jadi keseluruhan model ini itu menunjukkan bahwa
interaksi antar regulasi, teknologi, dan perilaku itu sebagai penentu efektivitas sistem pajak digital. Lalu selanjutnya dari keterkaitan temuan dan implikasi, di mana kelima artikel penelitian ini memperlihatkan adanya ketidakharmonisan kebijakan antar negara dan adanya sifat desentralisasi transaksi kripto, di mana adapun implikasi dari kebijakan dari kelima artikel ini itu menyoroti perlunya adanya crypto asset reporting framework, standar pelaporan global, dan pendekatan perilaku fiskal agar meningkatkan kepatuhan pajak digital. Boleh bantu next, Baris. Nah, lalu selanjutnya itu dari sintetis dan kontribusi teoritis. Sintetis dari kelima artikel ini itu membentuk dasar teori digital taxation governance, di mana paradigma yang menyeimbangkan inovasi teknologi, koordinasi internasional, dan pemahaman perilaku fiskal. Jadi konsep ini itu dari kelima artikel ini itu menjadi fondasi ilmiah bagi sistem pajak digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan dalam menghadapi transformasi ekonomi global. Nah, boleh next, Kak. Nah, di sini tadi kita sudah keterkaitan antara topik. Sekarang keterkaitan antar artikel topik 2 dan topik 3, di mana transfer pricing dan crypto taxation ini sama-sama ada yang muncul dari adanya pergeseran ekonomi menuju aset tak berwujud. Jadi, kedua fenomena ini memperlihatkan adanya celah dari sistem perpajakan global akibat kesulitan menilai dan melacak aset non-fisik lintas negara. Nah, dari tantangan inti dari kedua topik ini yang serupa, ini berpusat pada kesulitan valuasi dan sifat transaksi lintas batas yang pertama dari keterkaitan dari eksploitasi aset tak berwujud versus aset digital, di mana topik 2 sendiri itu multinational enterprise itu memanfaatkan kesulitan valuasi intangible asetnya itu untuk melakukan profit shifting ke tax havens. Dan kalau topik 3 itu transaksi kripto di mana bersifat pseudonym itu menyulitkan pelacakan dan mendorong praktik penghindaran penggelapan pajak. Lalu dari ketertarikan arbitrasi regulasi, kedua fenomena ini sama-sama eksploitasi ketidakharmonisan regulasi global. Pada topik 2, multinational enterprise itu memanfaatkan perbedaan tarif pajak dan kelemahan institusional antar negara. Dan kalau pada topik 3 itu pelaku pasar itu memanfaatkan belum adanya keseragaman global mengenai klasifikasi aset dan definisi peristiwa kena pajak atau taxable event. Nah, lalu dari keterkaitan dari ancaman baru yang konvergen, itu seperti yang telah disorot dalam latar belakang sebelumnya, itu keterkaitan paling berbahaya adalah ketika kedua fenomena ini bertemu. Jadi terdapat risiko bahwa multinational enterprise itu akan mulai menggunakan cryptocurrency sebagai mekanisme baru untuk melakukan transfer pricing. Jadi mereka dapat memindahkan nilai aset digital atau intangible asset secara anonim gitu dan instan melintasi bisa batas negara tanpa ada tanpa ada jejak transaksi konvensional yang bisa mudah dilacak gitu. Jadi hal ini bisa berpotensi memperparah praktik base erosion and profit shifting yang diidentifikasi dalam kedua ini. Itu merupakan beberapa ketertarikan antara artikel topik 2 dan topik 3. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Sunita dan rekan-rekan semuanya. Tiba di penghujung sesi kesimpulan dan saran ya dari beberapa yang sudah dibahas oleh rekan-rekan dari kelompok 5. Jadi kalau dari kesimpulannya sebetulnya makalah ini memang memiliki kesimpulan bahwa ekonomi digital ini telah secara fundamental itu mengungguli kerangka kerja perpajakan global yang ada pada saat ini. Kemudian dari topik yang sudah dijelaskan di topik 2, temanya tentang transfer pricing dan kemudian
kemunculan dari cryptocurrencies yang sesuai dengan topik ketiga, bahwa menunjukkan bahwa adanya regulasi perpajakan tradisional ini tidak lagi memadai untuk menangani aset yang bersifat borderless, sulit dinilai, dan juga seringkali anonim. Tadi juga dibahas ya di topik satu itu kan memang sulit tuh jika di artikel satu itu dibahas bahwa jika ada ada penelitian yang sifatnya borderless itu sulit dinilai. Kemudian di topik kedua ini disimpulkan bahwa praktik profit sharing melalui transfer pricing aset tidak berwujud merupakan strategi yang lazim digunakan oleh multinasional, terutama perusahaan teknologi raksasa. Nah, praktek ini terbukti sangat merugikan negara-negara berkembang akibat adanya kesenjangan institusional serta kegagalan regulasi yang ada, seperti contohnya di kontrol transaction rules dalam menangani valuasi intangible asset secara efektif. Kemudian di topik ketiga disimpulkan bahwa cryptocurrencies ini menghadirkan tantangan unik karena sifatnya yang desentralisasi dan pseudonym. Hal ini menciptakan ketidakharmonisan ketidakharmonisan regulasi global yang masif sehingga menimbulkan kebingungan atas klasifikasi aset dan penentuan taxable event serta membuka peluang signifikan bagi penghindaran pajak yang sulit dideteksi oleh otoritas. Nah, jadi kalau dari sarannya setelah dikumpulkan beberapa artikel yang sudah kami temukan di sini bahwa yang pertama terdapat urgensi untuk memperkuat harmonisasi dan kerjasama fiskal global supaya bisa menciptakan perpajakan internasional yang lebih lengkap lagi. Nah, kemudian untuk mengatasi profit shifting seperti yang dibahas oleh topik 2, reformasi perpajakan global juga harus dirancang secara lebih inklusif supaya bisa diterapkan di negara-negara berkembang. Kemudian yang berikutnya, peningkatan kapabilitas institusional otoritas fiskal khususnya di negara berkembang menjadi sebuah perhatian supaya bisa memberikan rasa aman kepada investor untuk bisa mengembangkan eh, proyeksinya juga ke tahapan Bitcoin. Nah, kemudian kalau dari segi yang ketiga, adopsi teknologi regulasi atau RegTech esensial untuk mengimbangi disrupsi digital. Nah, otoritas fiskal ini tidak dapat lagi bergantung pada metodologi pengawasan manual, bisa menggunakan data analitikal dan smart contracts sehingga berpotensi untuk meningkatkan efektivitas. Dan yang terakhir di sini untuk perkembangan riset masa depan ya tentunya bisa direkomendasikan untuk mengeksplorasi lagi area-area kritis yang bisa diidentifikasikan yang berkaitan dengan topik 2 transfer pricing yang concernnya di intangible asset dan di topik ketiga yaitu tentang cryptocurrencies dan bisa dieksplor lebih lanjut untuk NFT atau DeFi yaitu decentralized finance dan non-fungible token serta pendalaman aspek perilaku kepatuhan atau bisa lebih dieksplor lagi yang berkaitan dengan tax compliance wajib pajak aset digital. Seperti itu untuk sesi presentasi dari kelompok 5. Maka kami buka untuk sesi diskusi atau feedback yang bisa diberikan oleh rekan-rekan semuanya ataupun dari Prof. Lupi. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wah, luar biasa nih. Kelompok 5 hampir 2 jam. Ini presentasinya aja 2 jam. Ngerjainnya berapa jam? Berminggu-minggu, Ibu. Berminggu-minggu, Prof, karena kelompok terakhir. Udah takjub ya kayaknya yang lainnya. Nggak usah nanya lagi. Waduh. Tapi pasti ada suatu pencerahan nggak bagi teman-teman yang lain nih setelah mendengar menyimak tadi paparan dari kelompok 5. Ya, kalau ada eh, manfaat dan merasa sesuatu ini ada yang baru diterima, silakan berikan reaksi Anda. Ada yang ngasih reaksi pada menyimak atau terlena. Kayaknya kalau nanya ini memang topiknya cukup baru dan mungkin masih perlu pengayaan lebih dalam dan penelitian ya dari kita dan tantangannya masih sangat luar biasa termasuk bagi pemerintah di mana transaksi kripto misalnya itu karena tidak melalui sistem perbankan jadi sulit diawasi
dan nilai juga sudah ditaksir. Tadi sudah jelaskan juga tidak transparan identitas pemilik. Ini luar biasa sudah diberikan saran-sarannya ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya tanya dua hal ya kepada penyaji dan pada semuanya di sini. Dari sisi kebijakan pemerintah perpajakan tentang aset kripto, dan yang kedua adalah dari tadi sudah diinfokan tantangannya adalah bagaimana peran akuntan atau asosiasi akuntan, dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia, dalam memberikan apa wadah ya atau wahana untuk bagi investor atau pemilik kripto itu melakukan pelaporan. Apakah sudah ada yang terbaru tahun 2025 ini? Itu saja, mungkin masing-masing bisa diberikan tanggapannya nanti satu lembar dimasukkan ke drive aja ya, sambil kita menambah apa yang terbaru yang ada di Indonesia mengenai aset kripto dari sisi kebijakan, baik dari sisi standar akuntansinya. Ya, saya kira saya yang mengakhiri karena ini luar biasa 2 jam dan kita hargai penyaji, dan mungkin teman-teman yang masih ingin melakukan tanya jawab silakan bisa melakukan secara asinkron. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain sebelum ditutup oleh kelompok Mbak Lilis. Tadi yang maju siapa? Angkat tangan ya yang sudah ujian tadi. Gimana hasilnya, sudah bisa diketahui belum? Belum ada komentar. Ya baik, kita kembalikan kepada penyaji untuk menutup sajiannya. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi dalam untuk seluruh kelompok ya yang sudah mencari artikel pendukung dan merangkum, dan tentu saja tadi sudah memberikan paparannya. Mudah-mudahan nanti bagi yang belum menyimak bisa mendapatkan recordingnya. Ya, silakan kepada tadi siapa moderatornya? Prof. Ya, baik, terima kasih Prof. Lupi dan rekan-rekan semuanya. Nanti dari kelompok penyaji akan mengirimkan tugas yang tadi Prof. Lupi sudah sampaikan ya, 2 poin nanti akan kami share di grup, dan jika rekan-rekan ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut mungkin nanti bisa disampaikan di grup atau diskusi secara terpisah dari forum ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak pada semuanya. Kurang lebihnya dari kelompok 5 mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Saya kira ini udah yang terakhir ya, Mbak Sudita. Jadi mungkin setelah ini kita rancang lagi ya dalam RPS. Setelah ini adalah kegiatan mandiri untuk proyek. Prof, maaf, mau bisa diulang tadi sinyalnya Prof kurang terdengar. Ya, ini kan pertemuan terakhir untuk kelompok presentasi ya. Nanti untuk minggu depan mungkin saya berikan kesempatan secara mandiri kembali untuk memenuhi tugas proyek yang harus dikumpulkan di saat UAS. Baik, Pak. Nanti kalau misalnya ada kendala, kita ketemu lagi untuk membahas, boleh secara online maupun secara offline. Ya. Baik, terima kasih teman-teman untuk mata kuliah isu-isu akuntansi internasional. Saya mengapresiasi seluruh kelompok yang telah berusaha keras untuk mengumpulkan artikel, kemudian merangkum, dan tentunya yang saya hargai adalah adanya kerjasama kelompok. Mudah-mudahan menjadi salah satu aset ke depannya, di mana teman-teman memiliki networking ya dari pertemuan di dalam perkuliahan ini, dan menjadi aset kita ke depan
menjadi relasi yang terus berkelanjutan ya, tidak selesai sampai di sini saja. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Salam sehat. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Selamat Sadam. malam, Prof. Terima Terima kasih. Sehat selalu, Prof. Izin pamit teman-teman. Terima kasih.